Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mempraktekkan cara menyambung kabel dan stop kontak dengan baik dan benar. Ini ada stop kontaknya berjumlah 4, tapi saya praktekkan satu saja agar tidak panjang-panjang waktunya. Ini ada 4 stop kontak. Alat-alatnya yaitu menggunakan obeng, tang untuk memotong kabel dan mengupas kulit kabel, serta cutter atau pemes. Di kabelnya kita menggunakan merek Externa. Ini satu roll isi 3 kabel, panjangnya sekitar 50 meteran, 3 kali 1,5 mm, panjang 50 meter, merek Externa. Ini kabel-kabel yang sudah saya potongi, ada 4 kabel untuk kita pasang pada stop kontak masing-masing. Ada 4 kabel, langsung saja kita pasang pada stop kontaknya dan stekernya. Pertama-tama kita harus mengupas kulit kabelnya terlebih dahulu menggunakan cutter, lalu kita pasang pada stop kontak. Mari kita ikuti prosesnya. Kita kupas dulu kulitnya sambil agak sedikit ditekuk biar agak mudah mengupasnya. Kita kupas kulit luarnya dulu. Ini ada lapisan dalamnya, lapisan nomor 2. Sudah terlihat kabelnya isi 3. Yang biru bisa kita taruh di plus, yang kuning dan hijau kita taruh di ground, dan yang coklat atau warna kopi susu kita taruh di main, atau bisa dibalik. Yang penting ketika pemasangannya nanti sama. Itu merek dari stop kontaknya, ada 3 colokan. Kita buka dulu stop kontaknya menggunakan obeng. Setelah terbuka, baru kita buka kancingnya kabelnya. Kancing dari kabelnya kita buka, lalu kita sesuaikan panjang kabel dengan pin-pin yang ada di stop kontak itu agar lebih mudah untuk memasangnya. Kita pasang terlebih dahulu kabel yang warna biru. Kita sesuaikan kabelnya dengan menggunakan tang. Kita tekuk-tekuk agar bisa sesuai. Kita buka pengaitnya yang ada di pin stop kontaknya. Lalu kita eratkan lagi dengan obeng. Setelah kabel pertama, kita pasang lagi kabel kedua yang warna kopi susu, lalu kita sesuaikan agar bisa masuk pada pinnya.
kita eratkan pengancingnya yang ada di pin dari stop kontak itu, kita sesuaikan dengan tang. Kita eratkan lagi pada kabel yang satunya. Kemudian terakhir memasang kabel grounding yang ada di paling atas atau di tengah. Nah, setelah kita pasang, kita eratkan lagi baut yang ada di konektor kabel groundingnya. Setelah selesai semua, baru kita pasang kancing untuk biar kabelnya tidak lepas atau tidak terjabut saat dioperasikan. Kita eratkan lagi dengan obeng. Agak sedikit erat agar benar-benar menempel pada stop kontaknya kabel agar tidak terlepas ketika digunakan. Setelah itu kita tutup dengan penutupnya yang atas. Lalu kita masukkan baut-bautnya yang ada di sana, ada 2 baut. Kita eratkan lagi dengan menggunakan obeng. Setelah itu pada bagian kedua kita pasang stekernya. Jangan lupa untuk memasukkan penutupnya terlebih dahulu pada kabel, karena ini sering terlupa ketika memasukkan tutupnya itu. Ada yang sudah dieratkan menggunakan kabelnya sudah dipasang tapi lupa untuk memasukkan tutup pada kabelnya. Kita stekernya menggunakan merek Broco, jadi penutupnya tidak terpecah seperti merek-merek yang lain. Lebih mudah untuk melakukan pemasangannya. Kita sesuaikan dulu, setelah itu baru kita kupas kulit kabelnya menggunakan cutter. Kita kupas sampai benar-benar terkupas semuanya kulit kabelnya, dan pastikan jangan sampai ada yang terluka kabelnya di bagian atas. Setelah itu kita buka dulu pengait kabelnya agar lebih mudah untuk memasang kabel pada steker. Kita kendori menggunakan obeng kecil. Obeng yang besar tidak bisa masuk karena itu pengaitnya kecil. Kita menggunakan obeng kecil atau test pen bisa, atau obeng apa saja yang ujungnya kecil. Setelah kita kendorkan menggunakan obeng, nah itu yang groundingnya kita kendorkan juga pengaitnya atau bautnya. Setelah itu kita kupas kulit bagian dalamnya yang berwarna biru, kuning, hijau, dan coklat. Setelah terkupas semua, kita sesuaikan kabel pada pin-pin yang ada pada stekernya, terutama kabel yang biru dan coklat. Kita sesuaikan dulu antara lubang pinnya. Kita eratkan menggunakan obeng. Setelah itu kita baru memasang kabel warna kuning atau kabel groundnya. Kita pasangkan pada bagian yang tengah. Setelah kita pasang seperti ini, kita eratkan dengan menggunakan obeng.
Nah, setelah sesuai, kita pasang kancingnya pada kedua sisi itu ada bautnya, kita kencangkan semua biar nanti ketika digunakan kabel tidak terlepas dengan stekernya, atau orang awam biasa menyebut dengan cop-copan. Kita kencangkan sampai benar-benar erat, kita pastikan semua sisinya kencang dan tidak terlepas. Setelah itu kita pasang penutupnya, jangan sampai terbalik. Nah, penutupnya itu karena ada bagian segitiga kecil, itu harus sesuai, karena kalau tidak sesuai tidak bisa masuk ya. Coba kita perlihatkan dulu. Nah, itu ada bagian yang menonjol seperti segitiga. Nah, kalau terbalik seperti ini maka tidak akan bisa masuk, maka dari itu harus disesuaikan. Bagian segitiga kita masukkan. Nah, kalau seperti ini bisa masuk dengan erat. Setelah itu kita pasang baut kecilnya, kita eratkan dengan obeng sampai benar-benar baik. Nah, sudah selesai pemasangan satu stop kontak, tinggal kita lanjutkan sampai keempat stop kontak tadi terpasang dengan baik dan benar. Terima kasih, sekian videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.